warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Semoga kalian sehat selalu ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, kita mulai dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu akan mereview materi yang dibahas di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ya, tentang hakikat dan teori kedaulatan, di mana dalam materi ini kita sudah membahas mengenai arti, sifat pokok, bentuk, dan teori kedaulatan. Kali ini kita akan membahas bentuk dan prinsip kedaulatan NKRI. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menjelaskan kedaulatan NKRI, mampu mengemukakan prinsip-prinsip kedaulatan NKRI, mampu mengemukakan syarat pemerintahan yang demokratis, mampu memahami makna demokrasi Pancasila, mampu membandingkan demokrasi Pancasila dengan demokrasi yang lainnya, serta mampu memberikan contoh pelaksanaan kedaulatan NKRI. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa teori kedaulatan itu ada 5 macam. Kedaulatan Tuhan, Raja, Negara, Hukum, dan Rakyat. Dari kelima macam kedaulatan ini, Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Hal ini ditegaskan pada landasan yuridis atau hukumnya, yaitu yang pertama, pembukaan UUD alinea keempat. Yang kedua, pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Jadi, meskipun rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, tetap dalam pelaksanaannya diserahkan kepada badan atau lembaga perwakilan yang keberadaan, wewenang, tugas dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Selain menganut kedaulatan rakyat, negara Indonesia juga dipertegas dengan kedaulatan hukum. Tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1. Kedua pasal ini menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya ada 6 prinsip-prinsip kedaulatan NKRI. Antara lain, yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dan yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos, artinya rakyat, dan kratein, artinya pemerintahan. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Budiarjo mengemukakan sejumlah syarat dasar terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law sebagai berikut. Kita telah mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, antara lain nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Bisa kalian lihat, ini ada perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan sosialis. Bisa digarisbawahi bahwa di poin ketiga dalam demokrasi Pancasila
agama adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 49, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas Luber dan Jurdil. Luber yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan Jurdil jujur dan adil. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Baik, itulah materi yang Ibu bahas di pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahami materinya ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.